Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Bagaimana membaca gejala stroke? Apa sih tanda-tanda waktu mengalami serangan stroke? Aku belum bisa menjawabnya sebelumnya, tetapi karena aku memang tidak ingin teman-teman dan sahabat-sahabatku mengalami kejadian seperti aku banyak mempelajari tentang stroke dan aku ingin mensosialisasikannya kepada semuanya. Serangan stroke biasanya secara tiba-tiba adalah sebuah kedaruratan medis. Tetapi sebenarnya gejala-gejala stroke sudah muncul dari jauh-jauh hari sebelumnya. Stroke kadang-kadang memiliki kemiripan dengan gejala penyakit lainnya, sehingga orang cenderung mengabaikannya dan tidak menganggapnya sebagai masalah yang serius. Gejala-gejala seseorang yang mengalami serangan stroke misalnya 1. Sering kesemutan sedikit dan sebentar. 2. Kehilangan pandangan sejenak. 3. Sering mengantuk pada jam-jam kerja. 4. Kehilangan keseimbangan sekejap walaupun tidak sampai menyebabkan jatuh. Sebenarnya banyak gejala seperti ini juga di penyakit-penyakit yang lain. Tetapi bila rentetan gejala itu diabaikan dan tidak ditangani dengan segera akan berakibat munculnya gejala yang lebih tidak bisa ditanggulangi. Yang lebih parah jika gejala-gejala seperti ini tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Serangan stroke bisa semakin besar. Misalnya 1. Mati rasa atau kebal atau kebas di wajah, tangan, kaki, terutama dirasa hanya di sebelah kanan atau kiri tubuh kita. Kedua, sulit berbicara dan bicaranya sulit dimengerti. 3. Merasa bingung dan tidak tahu ingin berbuat apa. 4. Sedikit gangguan penglihatan. 5. Kehilangan keseimbangan mendadak sehingga berjalan agak goyang seperti kapal atau vertigo dan pusing. Stroke merupakan keadaan darurat medis sehingga penanggulangannya pun harus segera mungkin. Makin cepat ditanggulangi, maka harapan sembuh semakin besar. Serangan stroke memang mendadak dan sangat cepat dan mengakibatkan kerusakan otak dalam beberapa menit. Lalu, stroke bisa bertambah buruk dalam beberapa jam. Akibatnya, jaringan otak yang mati akan semakin banyak dan stroke bisa membuat beberapa masalah tergantung bagian otak mana yang rusak. Gejala berdasarkan tingkat stroke. 1. Stroke sementara dapat disembuhkan dalam beberapa menit atau beberapa jam. Misalnya sakit tiba-tiba kepalanya gak enak. 2. Merasa bingung atau sedikit pusing. 3. Penglihatan kabur. 4. Kehilangan keseimbangan. 5. Kesemutan, kebal atau kebas pada satu sisi. Kedua, stroke ringan. Stroke ringan bisa disembuhkan dalam beberapa minggu. 1. Semua yang ada pada stroke sementara di atas tadi. Kedua, kelumpuhan tangan atau kaki. Dan ketiga, tidak jelas bicaranya. Kemudian, stroke berat.
Stroke berat dapat disembuhkan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, tergantung keadaan. Stroke ini tidak bisa sembuh secara total. Pertama, sering yang ada pada stroke sementara dan stroke ringan di atas tadi. Kedua, sering vertigo, pusing-pusing dan kehilangan keseimbangan. Tiga, sebelah muka sedikit merot. Keempat, bisa koma. Kelima, kelumpuhan pada sebelah tubuh, kanan atau kiri. Keenam, tidak bisa berbicara. Ketujuh, susah meneran. Kedelapan, kehilangan kontrol tentang pengeluaran kotoran. Kesembilan, kehilangan daya ingat dan perubahan perilaku. Stroke bisa mengakibatkan pembengkakan otak. Dan karena ruang dalam tengkorak sangat terbatas, tekanan itu akan menimbulkan lebih banyak rusaknya jaringan otak kita. Beberapa tanda yang sering ditimbulkan yang harus diwaspadai adalah: 1. Sering merasa mual dan sering muntah. Kedua, sering pingsan mendadak. Ketiga, sering sakit kepala sebelah atau migrain dan vertigo. Untuk semua gejala-gejala di atas, supaya tidak melalui yang seperti yang aku alami, supaya lebih baik dan memeriksakan diri ke dokter, karena stroke iskemik adalah yang mengalami gejala ini 80% itu terkena stroke, dan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecacatan.